Hmm, Sastrawan Arab pada zaman Umayyah pasti Islam. Menarik nih. Jumpa lagi dengan saya, seorang sastrawan pemula. Mari kita bahas. Kalau kalian dengar kata sastra Arab klasik pada zaman Umayyah, pasti yang langsung kepikiran adalah penyair Muslim, kutipan religius atau kejayaan peradaban Islam. Tapi tahu nggak sih, ada satu masa di mana penyair paling berpengaruh di tanah Arab itu justru seorang non-Muslim, bahkan punya kebiasaan yang bertolak belakang sama aturan agama. Berikut identitasnya. Kenalin, namanya Al-Akhtar Al-Taglibi. Nama aslinya Riyad bin Ghaud. Dia berasal dari suku Bani Taghlib, sebuah suku besar di wilayah Mesopotamia yang mayoritas warganya beragama Kristen. Menariknya, sampai akhir hayatnya Al-Akhtar ini teguh sama iman Kristennya. Bahkan konon dia sering menemani masuk ke dalam istana khalifah sambil mengalungkan salib emas besar di dadanya. Plot twistnya, meskipun dia non-muslim, hidup di zaman dinasti Umayyah, posisinya di istana itu aman dan mapan banget bro. Mirip banget kayak PNS di Indonesia. Dia diangkat langsung oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagai penyair resmi istana. Atau mungkin kalau negara kita mungkin sekarang sebagai diplomat. Tugasnya apa? Bagaikan tim humas atau kominfo zaman sekarang. Akhtar itu bertugas membuat puisi-puisi politik untuk menyerang oposisi, menjatuhkan mental musuh negara, dan menaikkan citra positif sang khalifah di mata rakyat lewat karya-karyanya yang viral saat itu. Dan yang ketiganya, dia punya kebiasaan buruk, yaitu meminum khamr. Tapi di balik status kerennya, Al-Akhtar punya kebiasaan buruk yang bikin geleng-geleng kepala. Dia adalah seorang pecandu berat khamr. Bahkan ada cerita kalau dia gak bakal mau nulis puisi sebelum minum arak sampai mabuk, karena obsesinya itu. Al-Akhtar sampai membuat syair dengan tema Al-Khamariyat. Ditambah lagi, mulut beliau tuh pedes banget bro. Dia menguasai aliran puisi al-hijah alias puisi satir atau cemoohan. Dia sering terlibat perang sajak dan sengit dengan dua penyair besar lainnya, Jarir dan Al-Farasda, yang bikin dunia sastra itu penuh dengan drama sindir menyindir. Dari kisah Al-Akhtar ini, kita belajar kalau bahasa dan sastra Arab itu melintasi batas agama. Sastra Arab klasik itu juga milik budaya bersama, baik Muslim maupun agama lain. Jadi gimana menurut kalian tentang kisah PNS yang satu ini? Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa follow untuk fakta sejarah sastra Arab klasik lainnya. See you next time.